Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam cinta kasih. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kami selaku jamaah Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Ahmadiyah Al-Mahdiyah Nusantara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan malam hari ini mohon ridho, mohon syafaat, mohon bimbingan yang mulia Tuan Guru di malam hari ini membuka kafe sufi, ngaji sufi dalam rangka untuk mengemban visi misi ketuhanan. Hingga pada malam hari ini kita mengawali di ngaji sufi atau di kafe sufi ini, kita mau berbincang-bincang santai tentang agama atau membicarakan tentang ketuhanan, atau bisa dikatakan kita ini sekolah di ketuhanan. Maka mungkin ada istilahnya testimoni atau pengalaman-pengalaman kita berada di sekolah ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah masuk pada akhir zaman, di mana di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang dikatakan nabi, yaitu yang dulunya aneh sekarang juga menjadi aneh, atau yang dulu asing sekarang pun menjadi asing. Nah, keasingan itu seperti apa mungkin bisa kita perbincangkan pada saudara-saudara semua untuk mengawali kajian atau ngobrol santai, ngobrol makrifat, ngobrol sufi di tempat ini untuk mengemban visi misi ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang diloncengkan malam ini ya, ini lonceng kafe sufi, Majelis Zikir Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sesuai dengan wilayahnya nampaknya juga istimewa gitu ya, istimewa karena malam ini alhamdulillah kita bisa bisa ikut serta di dalam visi misi Ayahanda Guru untuk mengembangkan Thorekot ini. Nah, di Thorekot ini yang paling terasa bagi kami yaitu adanya kesadaran diri, di mana kesadaran itulah yang selalu kita bawa, yang selalu kita dahulukan. Kalau sebelum di Thorekoh ini ya kita tidak pernah menyadari bahwa diri kita itu siapa, bagaimana, kemudian apa yang harus kita tuju, di mana alamatnya, itu sama sekali tidak tahu.
ya. Tapi alhamdulillah ditunjuki, dipilih, dikehendaki oleh Tuhan untuk bisa masuk sekolah ini, sehingga kita pun yang selama ini tidak pernah menyadari bahwa dalam diri kita ada ruh yang itu pun harus dicerdaskan. Nah, ternyata di sekolah ini ada sekolah rohani, ada sekolah ruh yang itu juga harus diberi pelajaran, yang harus dipandaikan, yang harus diarahkan gitu. Ternyata roh itu pada dasarnya oleh Allah itu sebetulnya sudah ada navigasi yang pasti bahwa dari mana mau kemana. Ternyata Tuhan sudah menciptakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa dari Allah lah kita ini ya, dari Allah lah ruh ini yang awalnya diberikan kepada janin yang saat itu berumur 4 bulan. Begitu juga ilaihi roji'un saat kita berpulang, maka harus kembali kepada Sang Maha Roh. Nah, tentang jiwa dan kesadaran ini sebetulnya yang paling penting kita kita untuk mengerti, kita untuk pelajari ya, bagaimana jiwa, bagaimana ruh, bagaimana kesadaran. Nah, itu yang sebetulnya di sini yang bisa menyadarkan diri kita untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kesadaran yang seperti apa toh yang harus kita tumbuhkan di sini gitu. Itu salah satu pertanyaan dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa mencerahkan ya, sebagai pencerahan terhadap diri saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya terima kasih Mi diberikan kesempatan untuk bertutur kata. Malam hari ini bersyukur sekali kita Majelis Zikir Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Yogyakarta ini membuka kafe sufi untuk sarana kita menjalankan visi misi guru. Alhamdulillah bersyukur sekali malam hari ini terwujud diloncengkan kafe sufi di rumah Abah Daljono. Alhamdulillah bahagia sekali kita mewakili jamaah dari wilayah Sleman malam hari ini bisa ikut serta mengayuh bagio membuka kafe sufi ini untuk selanjutnya nanti ajang kita berdakwah. Setiap kali kita pertemuan bisa saling sharing tentang sekolah rohani ini. Sudah disediakan, dianugerahi, dimudahkan dengan adanya fasilitas ini. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Pada malam hari ini yang mau saya sampaikan, bersyukur sekali kita ketemu sekolah rohani ini, karena dengan dipertemukannya sekolah ini, kita baru sama-sama sadar ya Pak ya, sekeluarga sadar menjadi manusia ya. Dulunya kita itu tidak jelas, ngaji kesana kemari, tidak tahu apa yang mau dicari. Ternyata iman pun ketemunya di sini ya Pak ya. Ternyata di sini banyak sekali kita temukan apa yang dulu kita tidak pernah sadari, bahwa kita itu dalam 2 dimensi, yaitu
dimensi sebagai jasmani, manusia jasad, dan dimensi rohani. Padahal tadi yang Umi ngendikake itu kata Allah itu kita makhluk yang harusnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan untuk bisa ilaihi rajiun itu ranahnya roh. Ya Pak ya. Kalau secara jasad mah kita udah di mana-mana dapat pembelajaran tentang itu. Tapi ketika kita bicara tentang rohani, dapatnya ya setelah masuk di sekolah rohani ini, di tarekat ini. Jadi amat sekali bersyukur di sini. Kita dipertemukan dengan Abah Teguh, Abah Darjono, dan seluruh saudara rohani di sini. Sangat bersyukur sekali. Apalagi sudah klop sekali kita sekarang teranugerahi fasilitas kafe sufi yang di tempat Abah Darjono ini. Amat sangatlah kita bergembira, sangat bersyukur nanti buat ajang dakwah sebagai kita melaksanakan visi misi guru. Begitulah yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Kalau ada penambahan lagi, monggo Pak sampaikan. Ya, alhamdulillah. Dekatkan. Ya, alhamdulillah. Alamin. Ini kafe sufi ini saya sangat bersyukur, ikut senang sekali karena udah mau ini buka sekarang hari malam ini. Saya terima kasih untuk ini. Sekian dulu, saya belum bisa nyambung banyak. Terharu ya Pak, terhura. Terhura. Baik, ini memang baik, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Tadi beberapa hal tadi sempat dicetuskan sebagai sebuah testimoni. Kalau boleh dibilang, kita ini di Jogja ini ya, terutama ini tidak ada yang berlatar belakang thariqah sebenarnya. Yes. Sehingga satu-satunya kata yang bisa mewakili kenapa sampai di sini ya sebenarnya terjerumus ke jalan yang benar. Terjerumus ke jalan yang benar. Karena enggak, sisi lain tidak mungkin juga kalau menggunakan logika akal dan deskripsi itu bisa sampai ke sini. Sebagai sebuah pilihan itu hampir tidak mungkin. Tidak mungkin menjangkau. Tidak pernah memilih. Ya, satu sisi nggak pernah terbayang. Mungkin dari sekian orang-orang terdekat beberapa yang latar belakang seperti kita nggak ada. Sama sekali latar belakang thariqah nggak ada, supranatural nggak ada, spiritual nggak ada. Kita dulu menjagokan semua intelektual, kecerdasan, logika, berdebat segala macam. Hobinya berdebat. Sekarang debatnya hilang. Jadi ini satu jalan yang memang hanya itu yang bisa dipakai. Nah, memang kalau dilihat dari hadis itu ya, jadi puncak thariqah katakanlah itu puncak thariqah ada puncak beragama dulu mungkin ya, puncak beragama. Agama itu kan artinya Islam, iman, ihsan, sa'ah, itu beragama itu. Karena itu yang agama yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah dan waktu itu duduk berdampingan dengan Umar ya. Yu'alimakum dinakum, yang iman, Islam, iman, ihsan, sa'ah. Ketika sa'ah itu ada satu ungkapan, karena tidak dapat diuraikan apa jawabannya, malah Rasul jawabnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya diminta tanda-tandanya. Tandanya itu nggak masuk akal. Orang yang telanjang dada, telanjang kaki, miskin papa, penggembala kambing kok membangun bangunan yang tinggi menjulang, itu kan nggak masuk akal.
Jadi rupanya mungkin orang masuk ke tarekat juga tidak bisa dengan akal, kecuali ya memang nggak bisa diakal. Nggak bisa diakal. Nah, iya. Dan ternyata di sini kan praktek semuanya. Praksis ya, bukan teoritis. Sementara di luar sana yang diagung, ya bukan di luar sana, waktu kami sebelum tarekat itu yang diagungkan itu argumentasinya, berdebat itu. Katanya debatnya juga nggak akan bisa. Puas. Ya, apalagi debat dari segi bahasa. Nah, tapi juga itu ada untungnya. Karena yang kita pelajari dulu di kampus lama kita itu, kita belajar literasi Quran. Literasi Quran. Karena tanpa literasi yang berstandar Quran, itu juga nanti confuse. Kalau diambil dari pengetahuan umum, misalnya sekarang ini, apa bedanya roh dengan jiwa? Nah, itu banyak pembahasan, tapi kalau dilihat di Quran sebenarnya sebelum dimasukkan ke dalam jasad namanya ruh, berarti sifatnya singularitas. Kalau ruh itu begitu masuk ke jasad namanya nafsun, anfus, nafsu ya, itu berarti dualitas, benar salah, mau menolak, tinggi rendah, itu dualitas itu. Walaupun Tuhan menciptakan itu satu, itu ya. Satu jalan, kemudian mau syukur atau mau kufur, berarti kan sudah dualitas. Nah, roh itu seperti hanya malaikat itu tidak ada pilihan lain. Jadi tidak ada dualitas ruh. Tapi ketika nafsun, karena sudah terpengaruh dengan jismani atau jasmani, itu nafsu sehingga ada dualitas. Baik, buruk, benar, salah, tinggi, rendah, itu nafsun namanya. Nah, nafsun setelah ditiupkan ke dalam jasad namanya nafsun, sampai dengan lahir sama dengan nafsun. Anfus sama nafsun adalah zamannya anfus dalam Quran itu. Nah, sebelum lahir juga si anfus ini disyahadati oleh Allah. Alastu birabbikum, ya, itu kalau bala syahidna, itu berarti kalau dalam riwayatnya itu wa akhadna min bani adama min durim biratahum wasyadu ala anfusihim, ya. Jadi sebelum lahir itu anak Bani Adam dipersaksikan atau di syahadat ya, wa ashadahum ala anfusihim ya. Yang disyahadat itu adalah anfusnya, bukan jiwanya toh. Anfus ini namanya nafsun. Sehingga begitu masuk ke jasad menjadi rahim keluar menjadi janin, itu namanya nafsun. Ya, nafsun, kemudian sampai dengan diwafatnya namanya nafsun. Ya. Wallahu yatawaffal anfusa. Itu Allah mewafatkan nafsun, atau zamannya dari nafsun adalah anfus. Nafsun di situ dualitas ya. Hina fimanamiha, di dalam tidurnya. Jadi digenggam nafsunnya. Jadi bukan roh di situ. Jadi yang dualitas itu nafsun, yang singularitas itu ruh. Nah, ada juga roh yang ditiupkan lagi setelah rahim, mau keluar dari rahim, yaitu untuk menjadi iman, maka roh dikuatkan. Bukan dikuatkan nafsunya toh, hanya dikuatkan, berarti roh hanya singularitas, tunggal ini. Nah, karena syarat untuk menjadi iman itu pemberdayaan atau penguatan atau pembangkitan roh yang kedua. Roh yang pertama tadi di rahim, roh yang kedua adalah untuk menjadi orang iman. Itu nanti di surat Mujadilah 22. Ulaika kata fi qulubihimul imana wa ayatahum bi ruhi minhu, menguat ruh darinya. Nanti lafal lain bi ruhil kudus. Jadi singularitas masih singularitas. Jadi roh itu singularitas, nafsun baru dualitas sampai
pluralitas ya. Pluralitas berangkat dari dualitas ya. Nah, kemudian setelah nanti roh ini sempurna menemukan Tuhannya kembali, maka sebutannya adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah, tapi nafsul yang sudah tenang, sudah suci. Nafsul hanya dua sebenarnya, nafsul mutmainah dan nafsul lawamah. Asli kalau di Quran itu. Kalau di kita banyak, ada nafsul amarah, nafsul supiyah, apalagi itu nafsul. Paling dua, nafsul lawamah, nafsul mutmainah. Berarti yang tidak dibawa oleh mukmin itu yang nafsul lawamah, yang mutmainah itu yang dibawa oleh mukmin. Karena baru yang bisa kembali kepada Tuhan yang nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dari nafsul mutmainah sebutannya. Oke, masih nafsu, tapi nafsul mutmainah. Nah, bahasa lain nanti nafsul mutmainah itu adalah nasamah, itu bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya. Bahasa hadisnya itu inama nasamatul mu'minina. Ya, sesungguhnya nasamah. Tapi orang masih menyebut namanya nafsu, terjemahnya masih nafsu. Tapi masih nafsul mutmainah mestinya kalau lah sebutannya itu, bukan lagi nafsu yang biasa. Itu nafsunya apa namanya? Jiwanya orang mukmin, jiwa yang sudah tenang ya. Itu adalah toiron, burung yang melekat fi sajaratil jannah, yang melekat di pohon surga. Itu bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Ya? Kiasnya begitu, kiasnya. Karena melekat di pohon surga sampai Allah membangkitkan pada yaumiyub asul. Ya. Yang penting di sini ada perbedaan di situ, mau sebutannya atman, sebuah apa, hanya ada singularitas, ada dualitas. Dualitas nafsul mutmainah atau nafsul lawam, itulah dualitas. Singularitas kita baca namanya ruh. Jadi ruh itu singularitas. Termasuk malaikat itu ada ruh. Ruh. Nanti manusia yang sempurna kembali menjadi ruh lagi, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sederhananya ya, supaya kita bisa memahami dari sisi literasi Quran. Mungkin sumbangan dari sekolah dulu gitu, dari kampus yang lama dulu, yang begitu. Nah, dua hal tadi memang masuk rekod ini tidak dapat dilacak dengan logika, tidak dapat dikomando dengan logika, karena nggak akan mampu logika itu. Nah, yang kedua tadi ternyata ada kita harus membedakan dari segi literasi Quran antara ruh dan jiwa. Gampangannya kalau roh itu singularitas, jiwa dualitas sama dengan pluralitas ya. Lah jiwa pluralitas ya. Yang ingin diraih nanti untuk menjadi mukmin adalah kembali roh lagi ya. Supaya roh itu bisa kuat, roh yang innalillahi bisa kuat, maka ditiupkan untuk menjadi mukmin itu dikuatkan ruh wa ayyadahum bi ruhi minhu, itulah mukmin ya. Ini tidak mungkin tanpa ada penguatan ruh. Nah, penguatan roh di sini sama dengan perluasan kesadaran. Yang kesadaran roh itu yang dicerdaskan. Semula sadar itu hanya akal, rasa dan ruh ya. Roh belum dicerdaskan. Nah, kalau menurut bahasa apa? Ki Hajar Dewantara, cipta, rasa dan karsa. Cipta ini adalah hasil kerja akal, rasa jelas hasil kerja rasa, baru apa namanya karsa, karena hakikat gerak daripada roh itu adalah karsa, sebagaimana surat Yasin, idza arada syai'an ayakun lahu kun mayakun. Karsa itu kehendak, itu hanya kehendak. Itulah kesadaran. Nah, bagaimana kesadaran roh ini, kesadaran ini diperluas dengan cara menguatkan kesadaran roh, membangkitkan roh ya, dengan dipertemukan dengan guru roh. Caranya gimana? Caranya diinduksi ya, diinduksi oleh
ruh yang sudah sempurna, ruh yang sudah kembali kepada yang maha ruh yang sudah kembali nasamatul mukminina, ruh yang sudah nafsul mutmainnah. Nah, diinduksi ya. Diinduksi itu apa? Diinduksi di cara ayam dingeremi sehingga menjadi dari telur menjadi itu menjadi ayam. Menjadi ayam, supaya menjadi ayam telur diremi ya meh mirip jadi induksi, mungkin bahasa biologisnya pitik ya dingeremi ya. Jadi kayak roh yang ada di kita itu dingeremi oleh roh induknya ya. Itulah diinduksi, sehingga kalau tidak diremi kan nggak bisa netes tau. Nggak bisa dinetes lah. Kira-kira hampir sama dengan itu, diinduksi, dingeremi, diperkuat. Nah itulah yang berpeluang untuk bangkitnya kesadaran ruh ya. Bangkitnya kesadaran ruh sehingga bisa roh itu berjalin dengan komunitas ruh atau habitatnya ruh yang ada di alam ruh, yaitu alam akhirat atau di langit ya. Langit itu adalah tempat tinggalnya para ruhnya. Di thariqah ini diperluas kesadarannya. Kita bilang kemarin bahwa sadar ini asal kata dari sadrun, sadar ya, atau sodrun, bisa sadrun bisa sodrun, tapi yang banyak kalau alam nasroh laka sodrok adalah dari sodrun, itu adalah kesadaran, yaitu kesadaran ruh diperluas ya. Alam nasroh laka sodrok bukan aku lapangkan sodroka kesadaranmu, yaitu kesadaran ruh yang dibangkitkan sehingga memperluas, karena ruh itu akan berhampiran berjalin dengan yang maha ruh yang ruang dan dimensinya tiada terbatas, tiada tersekat dan ruang dan waktu. Jadi gampangnya begitu, kesadaran ruh ini yang diajarkan di sini, yang dicerdaskan di sini. Ruh kita dicerdaskan untuk bisa bertemu dengan yang maha ruh. Tentunya dohirnya juga lewat guru dohir ya. Yang dibalik guru dohir ada guru ruh yang sudah ruhnya sudah sempurna, berjumpa berjalin dengan yang maha ruh. Nah, kesempurnaan roh itulah diinduksikan kepada roh yang ada di kita, sehingga kita punya kapasitas dan kualitas yang setara dengan kualitas dari roh guru yang bisa berjalin kepada yang maha ruh. Memperluas di situ ya. Untuk supaya kita yang sulit belum pernah belajar fisika ya induksi itu ya dingeremi lah ya. Endok sing dingeremi lah gampangnya begitu ya. Di kungkung otomatis nanti menjadi paling enak itu kan. Nah kira-kira mungkin lebih tepatnya itu, roh kita dingeremi sehingga menjadi tumbuh dewasa ya, bisa kembali sesuai itu ya, dihidupkan. Nah kalau telur kan nggak bisa toh. Nah telur ya rasa petok-petok, rasa notol-notol juga nanti. Kira-kira roh kita disadarkan, dibangkitkan, dihidupkan seperti itu ya, seperti jasad kita, cuma dengan metode syarat dan rukun tertentu ya, itu dengan dalam thariqah ini, praktek thariqah di kafe sufi yang dikembangkan di situ. Sekali lagi ini tidak bisa serta merta ditangkap secara akal panca indera, tapi hanya bisa dijalani dan dihayati dalam praktek thariqah, karena thariqah 100% praktek ya. Praktek thariqah Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara. Ya, cuma rangkum ya. Dari 4 faktor tadi bisa rangkum roh dan jiwa, kemudian apalagi kesadaran, kemudian apalagi ada 4 kalau saya itu pencerahan kita pada anfus terus jiwa tadi ya, roh dan jiwa dan nafsu. Jadi supaya kita bisa membedakan ya. Ini kalau kita belajar praktek thariqah itu secara literasi Al-Quran ya. Nah, kalau nggak pegang literasi Al-Quran ya bisa nggak tahu kemana gitu kan. Karena yang ya logikanya saja, Quran ini sebenarnya adalah bacaan atau pembacaan ya dari praktek
torikoh ya. Jadi praktek perjalanan menuju Tuhan. Jadi praktek bertuhan. Jadi hanya pembacaan saja yang di yang di mushaf Quran itu hanya pembacaan. Tapi kalau kemudian mushaf diterjemahkan di tasawuf menjadi berjilid-jilid kitab ya untuk mau memahami kapan? Tua banget toh. Belum lagi tafsir jadi banyak versi tafsir. Tapi kalau dikaitkan dengan praktek toriko, praktek perjalanan, karena toriko adalah laku, kalau di namanya ilmu kelakuannya kanti laku. Ini sebenarnya ada ayatnya loh. Ilmu kelakuannya kanti laku kan misalnya ayatnya. Am hasibta antat khulal jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum banyak lamas sobirin. Jadi ada jihad itu berarti kan berjuang. Apakah kamu mengira kamu akan masuk satu tahap kehidupan jannah yang bagikan surga ya? Selamakah Allah belum betul-betul berilmukan atau mengetahui bahwa kalian betul-betul berjihad? Berarti kan harus berbuat. Jangan berbuat, harus berlaku toh. Jadi warah Jawa yang ngelmu kelakoni anti laku sebenarnya ada benar seperti itu. Bukan ngoyo-woro, harus jihad. Tanpa jihad juga tidak ada artinya. Waladina jahadu minkum wa ya'lamas sobirin, dan siapa yang sabar dalam arti menerima nompo atau sarwo kebenaran, sabar. Karena sabar itulah sebagai yang utama. Wasta'inu bisobri wa sholat, minta tolong dengan sabar dan sholat. Kau tidak wasta'inu bisolati wa sobri, kau tidak minta tolong dengan sholat dulu dan sabar, ternyata sabar dulu toh. Sabar dulu. Wabas diri sobirin aladina asabul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Sabar-sabar juga itulah. Sabar inilah nanti kita kupas yang lebih mendalam lagi ya. Nanti kita ingat kupas yang lebih mendalam lagi. Sabar itu apa? Duduk menunggai ya bukan begitu tak kira ya. Wah sabar duduk menunggai. Sabar ki nek misale duwe tanggungan kok menunggai ya sabar pengen kuwi. Ya juga gitu ya. Ya kan, wah aku sabar begitu. Nanti kita kupas rahasia sabarnya ada di situ. Karena sabar itu justru ini wadah pertama, wadah utama. Ternyata sholat yang kedua loh ya. Yang selama ini kita pahami sholat yang amal yang pertama kali bisa pada sholat, ternyata punya ayatnya begitu. Wasta'inu bisobri wa sholat innaha lakabiratun ila alal khosyiin. Itu berat sabar itu. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk apa? Yang bertemu dengan Allah, yang sudah beranggapan, merasa atau berhampiran dengan bertemu dengan Allah. Nah ini ya kembali nanti pada begitu ya, sudah tereksplor sedikit, nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Yang penting tadi dari kesadaran sudah dibuka, perluas kesadarannya menjadi kesadaran roh selama ini tidak dipedulikan. Kemudian roh dengan nafsun, roh itu yang singularitas, yang mutlak, nafsun itu yang relatif gitu ya, yang dualitas tadi relatif toh. Nah, kan bisa bertuhan, beragama segala macam ya. Tapi juga agak sedikit tentang beragama tadi. Beragama ternyata ada 4 tingkatan tadi, dan untuk mencapai tingkat ini ternyata tidak bisa dikejar dengan akal ya, karena tidak mungkin dengan akal. Mosok gampangane wong kiri beranjang dada telanjang kaki kok membangun bangunan itu kan nggak masuk akal. Jadi ternyata tidak masuk akal di sini. Tapi ya bukan berarti gila ya. Gila dengan Tuhan tidak apa-apa. Ya, gitu. Ini sekali lagi tentang torikoh. Torikoh 100% praktek. Torikoh Naksabandiyah Al-Mahdiyah Nusantara atau torikoh Al-Mahdiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ngopi.